Bismillahirrahmanirrahim. Uhannikum bitahiyatil Islam wa bitahiyatil al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin ahlin nar amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, serta merahmati kedua orang tua kita. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita, melimpahkan kepada kita satu nikmat yang hakiki, nikmat yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan yang abadi dan kekal selamanya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita memintanya. Allah berikan cuma-cuma, gratis kepada kita. Nikmat yang tak ternilai harganya. Satu nikmat yang tak ternilai harganya. Bahkan emas besar gunung pun tak sebanding dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa kita memintanya. Dan semoga tatkala kita meminta kepada Allah Ta'ala nikmat-nikmat yang lainnya, Allah perkenankan, Allah kabulkan atas permintaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna wa illa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka dari sini jelas menunjukkan bahwasanya nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri, dan kita minta selalu kepada Allah Ta'ala agar nikmat ini menetap di hati kita hingga datangnya kematian yang menjemput kita, karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita ini semuanya mati dalam keadaan Islam. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu kita memintanya setiap waktu. Di dalam sujud kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kita ini di dalam agamamu. Banyak kisah di luar sana yang semula Islam kemudian murtad, yang paginya muslim sorenya murtad, yang sorenya muslim paginya kafir. Bahkan ada kisah para tabi'in pun keluar dari agama Islam. Maka penting bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, agar Allah menetapkan hati kita, kematian kita di atas agama yang mulia ini. Yang kedua, semoga salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga ajal menjemput mereka. Rasulullah SAW itu begitu cintanya kepada kita, melebihi cintanya seorang orang tua kepada anaknya. Cinta Rasulullah SAW kepada umatnya sangat besar. Setiap nabi memiliki doa mustajab.
Namun baginda Muhammad SAW menyimpan doa tersebut, ia akhirkan doanya untuk umatnya. Kapan itu? Nanti ketika pada hari kiamat dia akan meminta kepada Allah Ta'ala agar menyelamatkan umatnya dari siksa api neraka dengan bentuk syafaat. Inilah bentuk daripada rasa kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Begitu cintanya dia sehingga doa yang mustajab yang bisa ia gunakan di dunia dia simpan, diakhirkan untuk umatnya. Oleh karena itu, bagi kita semuanya, tatkala kita mencintai Rasulullah SAW, mengaku sebagai umatnya dan mengaku mencintainya, maka hendaklah cintai sunnah-sunnahnya. Apa yang beliau ajarkan kita jalankan, apa yang beliau larang kita tinggalkan. Jangan sampai sunnah tersebut menjadi asing di tengah-tengah umatnya sendiri, karena banyak sekali sunnah yang telah ditinggalkan sehingga menjadi asing di tengah umatnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diminta oleh panitia Ustadz Hasan untuk memberikan materi, yaitu anakmu adalah kesempatan kedua bagimu. Ini mengandung makna yang mendalam bagi setiap diri kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Di luar sana banyak yang tidak punya anak, namun Allah Ta'ala menganugerahi kita memiliki anak, maka menjadi beban bagi kita, menjadi tanggung jawab bagi kita untuk menjadikannya dia sebagai kesempatan yang kedua bagi kita. Kesempatan yang bagaimana? Tentunya baik, kita awali. Kita ini semuanya ingin kembali ke kampung halaman. Bapak dan ibu sekalian, para jamaah sekalian, ingin kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman kita bukanlah Seragen, bukanlah Temanggung, Bekasi, Jakarta, bukan. Namun kampung halaman kita adalah surganya Allah Ta'ala. Dari sanalah orang tua kita, bapak kita berasal, Adam alaihissalam. Dan kita harus kembali ke sana, tentunya dengan selamat. Dan inilah tujuan hakiki setiap manusia, ingin kembali ke kampung halaman dengan selamat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kita wujudkan dengan apa? Dengan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan binafsi diri kita sendiri. Namun kita memiliki pasukan yang kedua, kesempatan yang kedua. Siapa mereka? Anak-anak kita. Mereka lah yang akan mewujudkan cita-cita kita untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Bayangkan bagaimana apabila Allah mentakdirkan orang tua beserta anak-anaknya masuk ke dalam surga, berkumpul dengan orang tuanya, yang kemudian pagi hari melihat wajah Allah Ta'ala dan sore hari melihat wajah Allah Ta'ala. Ini satu kenikmatan yang besar, suatu kenikmatan yang luar biasa, yang senantiasa menjadi cita-cita setiap orang tua. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadikan anak-anak kita sebagai kesempatan kedua untuk meraih harapan kita, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari
manusia dan dijaga oleh malaikat yang mutasaddid, yang keras, bengis. Dan mereka, para malaikat ini, tidaklah pernah durhaka kepada Allah Ta'ala, dan mereka senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari sini kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa diri kita masing-masing menuju surganya Allah Ta'ala, untuk membawa keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang ketika kita punya anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, maka seorang bapak pasti mengatakan, kan ini bapak yang soleh ya, mengatakan menitipkan anaknya kepada laki-laki tersebut hingga selamat. Sampai kapan? Selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab seorang suami, menginginkan keselamatan istrinya. Begitu pula tanggung jawab seorang bapak ketika dia menyerahkan putrinya kepada wanita lain, kepada laki-laki lain, dan mengamanahkan bahwa putri saya hingga selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban bagi kita ya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kemudian bagaimana caranya? Kita tentu bertanya-tanya. Setelah kita menguraikan di atas, tujuan kita adalah surga, membawa diri kita dan keluarga kita sampai menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan selamat. Itu bagaimana caranya? Di sini saya rangkum menjadi 4 hal. Yang pertama, karena betapa pentingnya pendidikan untuk diri kita dan pendidikan untuk anak-anak kita, maka yang pertama adalah doa. Terkadang kita lalai dari doa. Doa hanya asal-asalan. Padahal doa itu ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata untuk orang yang beriman. Senjata. Ketika kita berperang, kita membutuhkan senjata. Dan senjata orang mukmin adalah apa? Doa. Mendoakan diri kita dan mendoakan anak-anak kita. Allah Ta'ala telah mengajari kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, dari anak-anak keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk hati, penyenang hati, penyenang jiwa untuk diri kita. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai teladan pemimpin orang-orang yang beriman. Doa ini Masya Allah ringkes tapi maknanya mendalam. Maka biasakan diri kita untuk berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa kebaikan untuk diri kita dan keluarga kita. Begitu pula Allah Ta'ala juga mengajarkan sebagaimana Zakaria berdoa, Rabbi habli minas solihin, di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas solihin, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa sangatlah penting bagi setiap muslim, dan doa ini kita baca tidak harus tatkala kita sudah punya anak. Ketika kita belum punya anak pun kita berdoa dengan doa ini. Tidak ada halangan bagi orang yang belum punya anak untuk tidak berdoa dengan doa ini. Ini berlaku untuk semuanya. Oleh karena itu, membiasakan doa untuk diri kita di setiap waktu adalah hal yang utama. Ada kisah
yang sepertinya sepele tapi luar biasa hasilnya. Kisahnya Abu Dawud. Kalau Bapak dan Ibu sekalian sering mendengar hadis riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, ya ini kisahnya beliau. Waktu itu beliau naik sebuah perahu. Kemudian beliau mendengar di tepi pantai ada orang yang bersin, dan dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian dia meminta kepada pemilik kapal, pemilik perahu, untuk menepi ke pantai. Namun pemilik perahu tidak mau, mereka ingin segera melanjutkan perjalanan. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Dawud yang punya uang 1 dirham, ia gunakan untuk menyewa perahu milik pemilik perahu tersebut, yang menyewa untuk menemui laki-laki tersebut yang bersin di tepi pantai. 1 dirham itu senilai sekitar 4,5 juta. Uang yang tinggal dia miliki ia gunakan untuk menyewa perahu. Akhirnya apa? Karena melihat uang, pemilik perahu akhirnya apa? Mau menerima, yaudah disewakan perahu untuk menuju ke tepi pantai. Akhirnya apa? Ketika sampai di tepi pantai, dia mengatakan kepada orang yang bersin tersebut, yarhamukallah wa yuslih balakum. Itu saja tok, gak ada yang lainnya. Setelah itu dia kembali ke perahu. Para penumpang yang lainnya heran, hanya untuk urusan sepele ini kamu menyewa perahu 1 dirham. Hanya urusan ringan seperti ini kamu menyewa 1 dirham. Akhirnya Abu Dawud mengatakan, iya, siapa tahu orang yang bersin tadi adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sangka nanti orang yang bersin tadi adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malam pun tiba. Para penumpang perahu atau kapal tersebut tertidur semuanya dan bermimpi yang sama. Mimpinya adalah Abu Dawud telah membeli surga senilai 1 dirham. Keesokan harinya dia bercerita, keesokan harinya para penumpang tersebut saling berbisik-bisik, saya kok mimpi seperti ini ya? Oh, sana juga iya, sana juga iya. Ternyata satu kapal tuh mimpi yang sama, menceritakan bahwasanya apa? Abu Dawud telah membeli surga, membayar surga dengan 1 dirham. Apa faedah daripada hadis ini? Bukan hadis. Apa faedah dari asar ini? Menunjukkan bahwa betapa pentingnya doa. Meskipun sepele, luar biasa doanya. Apalagi doa orang tua kepada anaknya, tidak ada penghalang, langsung tembus ke langit. Ada 3 golongan orang yang doanya dikabulkan oleh Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang yang puasa. Yang ketiga, doa orang yang safar. Dalam riwayat lain disebutkan orang yang terzalimi. Ada 4 orang. Dan kita sebagai orang tua tentunya menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Maka doakanlah, ingatlah hadis ini, yakin bahwasanya apa? Allah mengabulkan doa kita. Jangan ragu-ragu. Selama kita tidak makan dari perkara yang haram, selama kita tidak makan dari harta yang riba, mencuri atau merampok atau korupsi, yakinlah bahwasanya apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk anak kita, maka kesempatan kedua bagi kita untuk anak kita terwujud insyaallah Ta'ala. Maka jangan meremehkan sebuah doa sekecil apapun. Bahkan tatkala kita dikasih makanan oleh orang lain, dikasih minuman oleh orang lain, atau mungkin ketemu orang lain sesama muslim di tengah jalan, atau kasih pertolongan orang lain
apapun bentuknya, sekecil apapun, apa yang kita ucapkan? Matur nuwun, jangan. Nggak mau kata matur nuwun. Terima kasih, jangan. Nggak ada manfaatnya kalimat terima kasih. Ucapkanlah doa sebagaimana asal para sahabat, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kemudian yang lainnya, yang satunya menjawab wa iyyakum wa jazakumullah khairan. Seperti inilah Islam mengajarkan. Ketika kita berdoa, ketika kita diberikan bantuan oleh saudara kita sekecil apapun, kemudian kita membiasakan dengan doa jazakumullah khairan atau dengan barakallahu fikum. Jikalau pada saat itu, ingat sebagaimana kisah Abu Daud tadi, Allah menghendaki doa yang orang yang kita bantu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan doa kita juga dikabulkan Allah Ta'ala, maka kebaikan untuk kita semuanya, kebaikan untuk diri kita semuanya. Dan hal ini harus dibiasakan di tengah-tengah keluarga kita. Kita ajarkan sama anak-anak kita. Tatkala kita pulang bawa oleh-oleh, ajarkan anak kita untuk mengucapkan apa? Doa kepada orang tuanya. Abi, umi, jazakumullah khairan ya. Atau mungkin kita goreng makanan, ibunya memasak, ketika disiapkan kepada anaknya, kasih tahu anaknya, ajari anak kita agar apa? Mengucapkan doa kepada orang tuanya, ucapan terima kasih dengan apa? Kalimat apa? Jazakumullah khairan abi, jazakumullah khairan umi, jazakumullah khairan ayah, bunda. Seperti ini harus kita biasakan di tengah-tengah keluarga kita, agar apa? Terasa nikmat, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga kita. Hal yang kecil ringan ini jangan kita abaikan. Yang kedua tadi, yang pertama adalah doa. Yang kedua, ketika kita menginginkan anak kita menjadi kesempatan yang kedua bagi kita dalam meraih surganya Allah Ta'ala, maka yang kedua adalah keteladanan, contoh yang baik dari orang tua kepada anaknya. Orang tua kalau mau ke masjid, ajak anaknya, jangan cari surga sendiri. Ketika orang tuanya tidak menginginkan anaknya merokok, maka orang tuanya yang pertama kali tidak merokok. Kenapa? Biar ngasih contoh kepada anaknya bahwasanya ayah tidak merokok. Berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Ketika menginginkan anaknya salat qiyamul lail, maka bapaknya, ibunya adalah orang yang pertama kali bangun pada sepertiga malam terakhir, kemudian bangunkan anak-anaknya semuanya untuk salat qiyamul lail. Yang seperti ini harus kita biasakan dalam rumah tangga kita. Berikan keteladanan, contoh yang baik kepada anak kita, dan hal ini akan diingat anak-anak kita sampai dia menjadi tua, akan mengingat dulu Abi seringkali membangunkan saya jam 3, jam setengah 4 untuk salat malam. Maka sekarang ayah akan membangunkan kalian, maksudnya kepada cucunya tadi. Misalkan seperti ini. Kalau kecerdasan, hitung-hitungan atau mungkin teori itu sekarang udah enggak zamannya kita daki-daki. Kenapa? Sudah ada apa namanya, ChatGPT atau mungkin apa itu namanya, AI. Cepat sekali itu matematika yang pangkat 3, logaritma, sin, cos dan semuanya itu jadi hal yang ringan dikerjakan oleh anak-anak kita. Dengan apa? Dengan kecerdasan digital, ChatGPT. Tapi kalau keteladanan nggak bisa diajarkan oleh ChatGPT. Itu butuh praktek, butuh contoh, dan keteladanan itu akan dilihat oleh anak kita, akan diingat seluruh anak kita. Maka sebagai orang tua, berikanlah keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Tadi dari hal yang sepele, assalamualaikum nak, Abi berangkat kerja. Saya yakin anaknya pun akan pamitan ketika dia berangkat sekolah. Jangan diremehkan kalimat salam ini. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Keselamatan apa? Dunia akhirat. Yakin bahwa setiap doa yang kita ucapkan, Allah akan kabulkan doa-doa kita.
imah ditunda sebagai derajat nanti hari kiamat kelak. Maka berikanlah keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Kalau orang tuanya pengen baik, kalau orang tuanya pengen anaknya baik, maka orang tuanya lah yang pertama kali menjadi madrasah utama, guru terbaik untuk anaknya untuk berbuat baik. Yang ketiga, nambah sedikit, yaitu pendidikan. Pendidikan yang utama adalah pendidikan Quran, tentunya Islam, pendidikan agama dan Quran. Kita tanam sejak kecil kepada anak kita untuk belajar ilmu agama. Dan ingat ya, enggak semuanya anak kita itu dituntut menjadi ustadz ataupun ustadzah. Enggak. Kalau belajar ilmu agama berarti jadi ustadz, enggak harus. Ilmu agama itu wajib bagi dia untuk sebagai penyeimbang, sebagai roda kehidupan bagi dirinya. Karena dia mengetahui tentang bagaimana hukumnya makanan babi. Ini ilmu agama. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana menyembah bintang boleh apa enggak, menyembah patung boleh apa enggak. Inilah ilmu agama, ilmu yang pokok wajib setiap anak kita mempelajarinya. Yang kemudian pendidikan Al-Quran. Jelas pendidikan Al-Quran adalah pendidikan terbaik, tidak ada yang lainnya. Karena Al-Quran dia mempelajari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan Allah mengatakan, dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf akan diganjar menjadi satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim itu ada 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Belum lagi dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik diri kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tanamkan dalam hati kita, tanamkan. Kita mungkin luput, nggak punya hafalan. Kita orang tua sudah nggak punya hafalan, mungkin bacaan juga susah. Kita mungkin sudah putus asa untuk belajar, atau putus asa untuk menghafal. Tapi ingat, kita punya anak-anak. Jadikanlah mereka jadi kesempatan kedua kita dalam belajar Al-Quran. Diajak ke TPA, carikan guru yang baik, kemudian datangkan guru ke masjid untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Karena betapa pentingnya pendidikan Al-Quran untuk keselamatan orang tua dan anaknya. Maka nanti kelak dari kiamat, orang tua yang memiliki anak menghafal Al-Quran 30 juz mungkin dan dia mengamalkannya, maka dia berhak memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mahkota, kemuliaan. Sekarang orang disebut sebagai jenderal bintang 4, bangga dia. Sebagai menteri bangga dia, jadi pejabat senang dia. Tapi kita orang mukmin, kita punya kebahagiaan, kita punya kebanggaan kalau kita punya anak yang soleh, menghafal Al-Quran, yang nanti kelak di hari kiamat memakai mahkota kepada kedua orang tuanya dan dilihat oleh semua manusia yang ada pada waktu itu. Mana kebahagiaan yang lebih indah daripada kebahagiaan ini? Semua pangkat jabatan tidak akan ada nilainya. Namun orang-orang berlomba-lomba menuju ke sana, mencari duniawi. Dan Rasulullah juga bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Ini bagi bapak dan ibu sekalian yang mungkin bacanya terbata-bata, tidak apa-apa, tetap baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti
syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat kepada pembacanya. Perbanyak kita baca Quran, minimal sehari seperempat juz. Nggak mampu 2 muka, nggak mampu 1 muka. Pokoknya jangan sampai kita lalai dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lalai dalam membaca Al-Quran. Kecelakaan yang besar bagi seorang muslim yang mukmin jikalau dia sampai lewat 3 hari dalam membaca Al-Quran. Kecelakaan besar. Makanya marilah kita mulai berbenah diri untuk diri kita agar senantiasa kita bisa mencintai Al-Quran, tentunya dengan apa? Mempelajarinya dan membacanya. Yang terakhir, setelah kita mendidik dengan doa, dengan keteladanan, dengan pendidikan, yang keempat adalah apa? Kesabaran. Butuh sabar. Kita mendidik anak itu butuh sabar, nggak instan. Hari ini saya antar ke pesantren, besok pulang jadi kiai, nggak bisa. Butuh kesabaran. Mungkin 3 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin nanti 10 tahun kemudian. Butuh kesabaran. Minimal ketika anak sudah berubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik, saya yakin itu sudah menjadi kebanggaan orang tua. Orang tua sudah senang kalau anaknya memiliki akhlak yang mulia. Maka butuh kesabaran di dalam kita mendidik anak-anak kita. Dan kesabaran itu ada 3 sebenarnya. Kalau yang pertama as-sabru bi taatillah, kesabar di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua as-sabru an maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga as-sabru ala balai dunia, bersabar atas bencana musibah yang menimpa kita semuanya di dunia ini. Seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, dia ada dalam 2 kondisi. Yang pertama dia bersyukur, yang kedua dia bersabar. Syukurnya bagaimana? Dengan musibah tersebut Allah hilangkan dosa-dosanya. Dengan musibah tersebut Allah lulu lantakkan dosa-dosanya. Maka ada sebagian para salaf ketika dia kena musibah dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan kita. Maka ketika kita terkena musibah sekecil apapun, bahkan terkena duri, itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Ini khusus untuk orang yang muslim dan mukmin. Maka perlu kita ingat bahwasanya ketika kita kena musibah, jangan menggerutu, jangan kecewa. Yakin setiap musibah ada hikmahnya. Minimal hikmahnya apa? Allah gugurkan semua dosa-dosa kita, agar kelak tatkala kita menghadap Allah Ta'ala, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan tersenyum, kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian dari kami, Allah Ta'ala wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.